Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trisnati dari Universitas Muhammadiyah Sidenderapang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Kewirausahaan, NPM 09915814220004. Jadi untuk video kali ini di mata kuliah Etika Bisnis, kita akan membahas mengenai etika bisnis dalam sumber daya manusia. Sekarang kita masuk di pembahasan materi, yaitu pengertian manajemen sumber daya manusia. Jadi manajemen sumber daya manusia adalah pengembangan dan pemanfaatan personal bagi pencapaian yang efektif mengenai sasaran dan tujuan individu, organisasi, masyarakat, nasional dan internasional. Dan yang harus kita ketahui adalah manajemen itu seni dalam mengatur. Ya, lanjut, humas kapital sumber daya manusia merupakan aspek penting yang meliputi perencanaan dan pengelolaan sumber daya manusia, peningkatan pegawai, pendidikan dan pelatihan, kinerja pegawai dan pengakuan kepuasan pegawai. Human capital adalah departemen yang mengelola manusia sebagai modal berharga milik perusahaan yang perlu ditingkatkan nilainya sehingga dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan. Ya, lanjut, peran etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia atau SDM. Peran etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia yaitu untuk menjalankan fungsi-fungsi yang terkandung di dalam manajemen sumber daya manusia melalui pengelolaan sumber daya manusia yang baik sehingga karyawan dan perusahaan memperoleh keuntungan yang sama dan terpenuhi hak-haknya, seperti hak untuk perlindungan keamanan dan keselamatan, hak atas pekerjaan. Manfaat etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia dapat mensejahterakan karyawan, melindungi hak-hak para karyawan. Yang keempat, dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan dalam mencapai suatu tujuan. Yang kelima, tidak adanya penyalahgunaan di dalam pengelolaan sumber daya manusia. Yang keenam, tidak adanya KKN dalam perusahaan. Yang ketujuh, mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas dengan memperhatikan etika. Ya, kita lanjut, integrasi konsep etika dengan fungsi manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia berperan dalam mendukung dan mengintegrasikan fungsi organisasional, yaitu seleksi, orientasi karyawan, pelatihan, penilaian kinerja, reward atau hukuman. Jadi seleksi itu proses pemilihan orang-orang yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan untuk mengisi lowongan pekerjaan di sebuah organisasi. Jadi yang kedua itu orientasi karyawan. Orientasi karyawan adalah tahap di mana seseorang dikenalkan dengan organisasi baik dari segi budaya, nilai, dan tanggung jawab ketika mereka baru masuk di tempat kerja yang baru. Jadi dalam bahasa Inggris itu proses orientasi karyawan baru familiar juga dengan disebut onboarding. Yang ketiga itu pelatihan. Pelatihan dapat diartikan sebagai proses terencana untuk memodifikasi sikap atau perilaku pengetahuan, keterampilan melalui pengalaman belajar. Jadi tujuannya adalah untuk mencapai kinerja yang efektif dalam setiap kegiatan atau berbagai kegiatan. Dan yang keempat, penilaian kinerja. Penilaian kinerja adalah evaluasi sistematis terhadap kinerja karyawan dan untuk memahami kemampuan karyawan tersebut, sehingga dapat merencanakan pengembangan karir lebih lanjut bagi karyawan yang bersangkutan. Yang terakhir atau nomor 5, reward atau hukuman. Jadi reward adalah ganjaran, hadiah, penghargaan atau imbalan yang bertujuan agar seseorang menjadi lebih giat lagi usahanya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja yang telah dicapai. Ya, kita lanjut pembahasan permasalahan hukum dan etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia. Jadi dalam bisnis juga harus adanya hukum dan etika dalam pengelolaannya. Merupakan salah satu undang-undang untuk melindungi pekerja berupa kesehatan dan keselamatan kerja. Kenapa sih dalam bisnis itu harus dipelajari etika? Tentu saja karena tanpanya etika, usaha atau perusahaan itu tidak akan berjalan dengan baik. Jadi dalam pengertian lain itu etika bisnis menciptakan suasana profesional, saling menghormati dan meningkatkan komunikasi yang membantu kantor berfungsi sebagai tempat yang produktif.
Hukum bisnis adalah peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur perdagangan dalam kegiatan ekonomi guna untuk mewujudkan keamanan dan ketentraman perekonomian Indonesia. Jadi tanpa hukum dalam suatu perusahaan itu akan karyawan melakukan hal seenaknya saja karena tanpa adanya undang-undang atau peraturan dalam usaha itu. Ya, kita lanjut program kesehatan fisik seperti asuransi kesehatan, memelihara lingkungan kerja yang bersih. Selanjutnya, program kesehatan mental seperti menciptakan suasana kerja yang kondusif, menyelenggarakan kegiatan keagamaan, family gather. Ya, kita lanjut konsekuensi dari perilaku sumber daya yang tidak etis. Ya, yang pertama itu perspektif mikro. Kepercayaan yang dibangun melalui perilaku etika akan mempengaruhi hubungan perusahaan dengan supplier, customer, maupun karyawan. Kedua itu perspektif makro, meliputi suap menyuap, paksaan, penyalahgunaan informasi, pencurian dan diskriminasi akan berdampak inefisiensi pengalokasian sumber daya ini akan merugikan perusahaan dan karyawan. Kita masuk pembahasan selanjutnya yaitu konsep etika bisnis dalam kode etik. Kode etik menetapkan aturan kehidupan organisasi termasuk tanggung jawab profesional, pengembangan profesional, kepemimpinan yang etis, kejujuran dan keadilan, konflik kepentingan. Konsep etika bisnis dalam strategi perusahaan mampu mengintegrasikan aspek pengelolaan sumber daya manusia dengan baik. Prinsip dasar kode etik menurut Perhimpunan Manajemen Sumber Daya Manusia dan Standar Profesional bahwa sebagai profesional sumber daya manusia mempunyai tanggung jawab untuk memberikan nilai tambah pada organisasi yang dilayani dan memberikan kontribusi bagi keberhasilan etika organisasi. Hal ini diperlakukan dalam implementasi budaya organisasi perusahaan. 7 prinsip mendasar dalam bekerja. Yang pertama, bekerja dengan ikhlas. Kedua, bekerja dengan tekun dan bertanggung jawab. Yang ketiga, bekerja dengan semangat dan disiplin. Yang keempat, bekerja dengan jujur dan dapat dipercaya. Yang kelima, berkemampuan dan bijaksana. Yang keenam, bekerja dalam tim. Yang ketujuh, bekerja dengan memperhatikan kepentingan umum. Ya, kita lanjut etika kepemimpinan. Salah satu elemen kunci tata kelola perusahaan dan akuntabilitas ada tone at the top, dan para pemimpin yang berperan melaksanakan dan memantau budaya perusahaan. Karakter kepemimpinan yang terkait dengan etika adalah integritas, kejujuran, kepercayaan, dan ketulusan. Yang terakhir, etika kepemimpinan. Perilaku pemimpin dalam dimensi model reputasi from room, bahwa pemimpin menunjukkan yang pertama, adil dan jujur. Kedua, perilaku yang benar. Ketiga, peduli kepada orang. Keempat, bersikap terbuka jika ada masalah. Yang kelima, moralitas pribadi. Jadi kesimpulannya adalah mengenai etika. Dimanapun kita berada, etika itu harus selalu ada di dalam diri kita dengan sifat moral, karena tanpa adanya etika orang akan memandang rendah diri kita. Makanya kita harus bersikap baik dan etis kepada setiap orang, apalagi kita terikat dalam perusahaan, di mana kita harus bertanggung jawab dengan apa yang telah diberikan oleh manajemen, apa yang telah diberikan oleh manajer kepada kita harus selesaikan dengan baik. Ya, cukup sekian untuk materi pertemuan kali ini yang sempat saya bawakan. Semoga bermanfaat. Billahi fisabilillah haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.